Hai viewer, ketemu lagi sama gue Rio di podcast horor setiap Selasa malam, Kamis malam, dan Sabtu malam. Kali ini gue bakal menyuguhkan cerita tentang sekte sesat di sebuah kota di Indonesia. Sebut saja Kota B. Dan konten ini tidak bermaksud apa-apa, hanya untuk memberikan hiburan semata bagi para viewer. Sekalian, jika ada kesamaan nama tokoh, itu bukanlah sesuatu yang disengaja. Jadi mohon dimaafkan. Sebelum kita mulai, ada baiknya subscribe dulu channel ini, biar gue semangat kontennya dan menyuguhkan cerita horor yang menarik dan berkualitas untuk kalian nikmati. Dan untuk kalian yang punya pengalaman mistis juga bisa ceritakan di sini. Dan kalian bisa kirim email yang gue terapkan di deskripsi ya. Yuk, kita mulai. Pada tahun 2002, satu keluarga pindah ke Kota B. Mereka adalah pasangan suami istri yang baru saja menikah beberapa bulan yang lalu. Kemudian si suami yang bekerja di sebuah perusahaan dipindahkan ke Kota B. Jabatan si suami bisa dibilang cukup strategis, sementara istrinya bekerja di pemerintahan. Karena ikut pindah ke Kota B sebagai pegawai pemerintahan, si istri harus mengurus keperluannya dulu untuk dapat pindah ke Kota B juga. Jadi suaminya udah lebih dulu pindah ke Kota B dan istrinya menyusul kemudian. Nah, untuk lebih enaknya, si suami kita sebut saja bernama Arif dan istrinya bernama Uta. Nah, saat pindah ke Kota B, Arif sudah disediakan tempat tinggal berupa apartemen di Kota B, lengkap dengan fasilitasnya. Jadi mereka tinggal membawa pakaian aja tuh. Nah, saat beres-beres apartemen, Arif tidak menutup pintu apartemennya. Dan saat ia ingin membuang beberapa barang yang dianggap gak perlu, dia berpapasan bersama bapak-bapak paruh baya. Si bapak ini terlihat rapi, gaya orang berduit gitulah. Terus dia negur Arif. "Penghuni baru ya, Dek?" tanyanya. "Iya, Pak," jawab Arif. "Ini hari pertama saya tinggal di sini," jawab Arif sambil tersenyum, karena dia orang yang baru juga di apartemen itu. Singkat cerita, beberapa hari udah lewat sejak pertama kali Arif pindah ke apartemen itu. Dan dia juga mulai agak akrab sama penghuni lainnya di apartemen itu, termasuk si bapak-bapak tadi. Nah, bapak itu namanya adalah Pak Lim. Bisa dibilang Pak Lim salah satu generasi pertama yang menghuni gedung apartemen itu. Dia tinggal persis di ujung koridor lantai 5. Nah, sementara di sebelah unit apartemen Arif, ada unit lain yang juga disewa oleh Pak Lim. Kata Pak Lim, itu dia pakai buat tempat ibadah, tapi hanya digunakan beberapa kali dalam sebulan, karena rata-rata orang yang beribadah di sana datang dari luar kota. Tapi sama Pak Lim ini, tempat ibadah itu dibersihin tiap hari, karena memang Pak Lim ini pengurus utama di tempat ibadah itu. Dia juga memimpin upacara peribadatan di sana. Hal ini diketahui setelah Arif bertanya-tanya kepada Pak Lim soal unit di sebelahnya itu, yang ia tahu nggak ada penghuninya. Namun, sejak pindah ke apartemennya, Arif sering mendengar suara air keran yang deras banget di unit sebelah. Kadang ia juga mendengar suara dengkuran. Sebagai pegawai perusahaan yang harus bangun pagi, tentu Arif butuh tidur yang berkualitas, biar segar. Namun, karena ada suara-suara yang mengganggu itu, tidur Arif menjadi terganggu. Karena itu, dia menanyakan kepada Pak Lim. Setelah sebelumnya pihak pengelola gedung apartemen mengatakan bahwa unit itu disewa oleh Pak Lim sebagai tempat ibadah. Tetapi saat ditanyakan oleh Arif kepada Pak Lim hanya bilang kalau itu hanya perasaannya Arif saja, karena unit itu memang tidak berpenghuni dan Pak Lim juga membereskan unit itu siang hari, nggak pernah malam hari. Karena jawaban Pak Lim yang tidak memuaskan, Arif tentu menaruh curiga terhadap ruangan itu. Ia merasa tempat itu ada penunggunya, namun apa yang ia pikirkan hanya sebatas itu saja, tidak lebih. 2 minggu sudah berlalu, Arif tinggal di sana.
Dan saat itu, Sabtu sore, Uta datang ke kota B untuk menyusul suaminya Arif. Kemudian ia dijemput oleh Arif ke terminal bis. Kebetulan Uta sampai di kota B sudah jam 8 malam. Sesampainya di apartemen, Arif nggak cerita apa-apa tuh sama Uta tentang unit di sebelah yang dirasa Arif ada hantunya. Karena ia takut juga kalau Uta jadi overthinking karena Uta orangnya memang sedikit penakut. Nah, di hari Minggunya, saat selesai berolahraga pagi, Arif berpapasan dengan sekelompok orang yang mengenakan pakaian biru muda. Ada sekitar belasan orang, dan hanya ada satu wanita yang mencuri perhatian Arif. Bajunya sama semua. Orang tersebut juga menuju ke lantai 5. Orang-orang itu bukan penghuni apartemen, melainkan orang-orang yang datang untuk bertemu dengan Pak Lim. Orang-orang itu ternyata jemaat yang akan ibadah di unit yang telah disewa oleh Pak Lim. Namun anehnya, saat mereka beribadah tidak terdengar suara apa-apa dari unit sebelah. Bahkan Arif berusaha untuk menguping beberapa kali. Yang kemudian, hal itu menimbulkan pertanyaan dari Uta. "Ada apa sih mas? Kok nguping-nguping?" tanya Uta. "Gak ada tuh, hanya penasaran saja sama kegiatan orang-orang di sebelah," ucap Arif. Beberapa jam pun berlalu. Arif seolah sudah tidak memperdulikan lagi kegiatan orang-orang di unit sebelah. Ia mulai menikmati hari Minggunya itu, karena besok sudah kembali bekerja. Tetapi, keesokan harinya, Arif terkejut karena ketika ia hendak berangkat bekerja dengan Uta, ia kaget melihat orang-orang itu baru saja selesai beribadah dan baru saja keluar dari unit apartemen itu di pagi harinya. Dan yang lebih mengherankan lagi, mereka keluar dengan baju yang sama dengan yang Arif lihat kemarin. Namun kondisinya sudah compang-camping, gak karuan. Orang-orang itu juga tampak kelelahan. Tetapi anehnya, mereka tidak mengeluarkan suara apa-apa sejak pertama kali mereka masuk ke unit yang dijadikan tempat ibadah itu. Suasana pun menjadi canggung saat Arif berpapasan dengan mereka, penuh tanda tanya di benaknya. Uta juga tampak keheranan. Ia menatap Arif seolah bertanya, namun tidak bersuara. Tidak lama kemudian, setelah orang-orang itu berlalu, Pak Lim keluar yang paling akhir dengan kondisi yang sama. Arif mencoba bertanya kepada Pak Lim, "Ada apa Pak? Kok bajunya compang-camping?" tanya Arif. Namun Pak Lim hanya tersenyum tanpa menjawab. Ia kemudian berjalan gontai ke unit apartemen yang ada di ujung koridor yang menjadi tempat tinggalnya. Arif menjadi penasaran, sebenarnya mereka itu agamanya apa? Asalnya dari mana? Karena setahu Arif, dari semua agama di Indonesia gak ada yang ibadahnya sampai bajunya compang-camping, dan lama ibadahnya sampai 20 jam lebih. Awalnya Arif mengira mereka itu beragama Buddha, dan saat hening itu mungkin mereka bermeditasi. Namun ternyata bukan. Meditasi apa yang dilakukan hingga membuat baju compang-camping? Namun Arif harus segera berangkat bekerja, sehingga ia menyudahi kekepoannya waktu itu. Dan kemudian ia mengajak Uta untuk segera berangkat bekerja. Beberapa hari sudah berlalu setelah kejadian itu. Arif dan Uta tidak pernah lagi melihat Pak Lim. Entah kemana Pak Lim selama beberapa hari ini. Namun suara-suara aneh kembali terdengar dari unit sebelah yang mengganggu tidur Arif dan Uta. Akhirnya mereka berinisiatif untuk menghubungi pihak pengelola apartemen. Dari pihak pengelola apartemen menghubungi pemilik unit itu yang ternyata bernama Pak Denis. Dan Pak Lim menyewa dari Pak Denis. Namun Pak Lim tidak bisa dihubungi karena memang pada tahun 2000 alat komunikasi seperti handphone belum secanggih sekarang. Akhirnya Pak Denis bersama beberapa staf pengelola gedung apartemen dan Arif juga membuka unit itu. Dan kalian tahu isinya apa? Di sana ada patung-patung aneh yang ditutupi dengan kain yang berwarna biru. Mereka yang masuk mengecek setiap sudut kamar apartemen itu. Namun tidak ada kerusakan apa-apa. Arif yang penasaran dengan patung-patung itu, kemudian ia membuka patung itu satu persatu. Ia mengintip satu persatu patung itu. Ada 4 patung di sudut ruangan dan 1 di tengah. Jadi total ada 5 patung.
Bermacam-macam bentuk patung itu, namun memang sedikit menyeramkan. Ada yang bertubuh manusia, namun kepalanya kepala babi. Dan ada juga patung Buddha, namun kepalanya menghadap ke belakang seolah terpelintir. Namun yang membuat syok adalah ketika patung yang di tengah diintip oleh Arif. Ia terkejut karena itu bukanlah patung, melainkan jasad wanita yang sudah mengering seperti kayu. Sontak Arif, Uta, Pak Denis, dan para staf pengelola apartemen yang masuk ke sana syok melihat hal itu. Dan Arif pun ingat ketika ia berpapasan dengan orang-orang itu, dia melihat satu orang wanita di sana berusia sekitar 20 tahunan. Dan ketika ia kembali berpapasan dengan orang-orang itu dengan kondisi pakaian yang compang-camping, Arif tidak melihat wanita itu di sana. Dengan kepanikan itu, Pak Denis kemudian menghubungi pihak berwajib. Singkat cerita, ruangan ibadah itu pun disegel dan ternyata tempat itu telah digunakan untuk praktek ritual aliran sesat yang cukup populer di kawasan Asia Tenggara pada masa itu. Lalu bagaimana dengan Pak Lim? Sejak ia menghilang, ia tidak pernah diketahui lagi keberadaannya.